Kamikaze merupakan sebutan dari badai yang dipercaya orang Jepang sebagai bentuk perlindungan dari dewa untuk melindungi Jepang dari invasi pasukan Mongol yang kejam. Memang kenyataannya, badai itu selalu terjadi bertepatan dengan saat Mongol menginvasi Jepang pada tahun 1274 dan 1281, sehingga membuat pasukan Mongol kesulitan untuk menguasai Jepang karena kehilangan sebagian besar pasukannya. Lalu di zaman Perang Dunia II, kamikaze kembali muncul, tapi tidak dalam bentuk badai yang mengerikan. Namun nama itu digunakan oleh pasukan berani mati yang siap menabrakkan pesawatnya ke kapal atau titik vital musuh. Pasukan ini sangat ditakuti oleh musuh karena serangannya bisa membuat kerusakan yang cukup besar. Dan berikut ini adalah bahasan khusus tentang kamikaze selengkapnya. Setelah penaklukan Cina pada tahun 1230 dan Korea di tahun 1231, Kublai Khan menjadi kaisar pertama bangsa Mongol di Cina dan mendirikan dinasti Yuan, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti awal mula. Dari wilayah dinasti Yuan di arah timur, sekitar 160 km jauhnya, ada Jepang yang akan menjadi target penaklukan selanjutnya. Kemudian antara tahun 1267 sampai 1274, Kublai Khan mengirim banyak pesan kepada Kaisar Jepang yang berisi tuntutan agar Jepang mau tunduk kepada Mongol jika tidak ingin wilayahnya diserang secara besar-besaran. Tapi surat-surat itu tidak pernah sampai kepada Kaisar karena ditahan lebih dulu oleh pemegang kekuasaan yang sebenarnya, yaitu Shogun. Dan Shogun juga tidak membalas surat-surat itu. Karena tidak kunjung menerima balasan dari Kaisar Jepang, Kublai Khan menjadi sangat marah. Dia menyebut Kaisar Jepang sebagai penguasa negara kecil dan dia bersumpah akan menginvasi Jepang. Kemudian bangsa Mongol mulai membangun armada kapal perang yang sangat besar dan merekrut ribuan prajurit dari orang-orang Cina dan Korea. Pada musim gugur tahun 1274, Mongol meluncurkan invasi pertamanya ke Jepang. Dikatakan mereka mengirim armada sebesar 500 sampai 900 kapal yang membawa sekitar 40.000 prajurit. Dan sebagian besar dari pasukan itu adalah orang Cina dan Korea. Pada invasi pertama ini, pasukan Kublai Khan berhasil menguasai Pulau Tsushima dan Iki. Kemudian ketika pasukan Mongol sampai di daerah Teluk Hakata, mereka disambut dengan serangan oleh para samurai Jepang yang memang sudah menunggu mereka. Meski unggul dalam hal taktik dan peralatan, pasukan Mongol tetap kalah jumlah dari para samurai. Karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak mendengar kekalahan di Pulau Tsushima dan Iki. Kemudian pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Bunei. Karena kalah jumlah dan pertahanan, pasukan dinasti Yuan berhasil dipukul mundur, sehingga mereka mundur kembali ke kapal untuk berlindung setelah hanya 1 hari bertempur. Tapi tidak disangka pada malam harinya, badai topan melanda Teluk Hakata, sehingga menghancurkan sekitar sepertiga dari armada Mongol yang ada di sana. Diperkirakan sebanyak 13.000 tentara Kublai Khan tenggelam dan kapal-kapal yang tersisa mengalami kerusakan, lalu akhirnya mereka kembali ke Korea. Tidak terima dengan kekalahan pada invasi di tahun 1274, Kublai Khan lebih bertekad untuk menaklukkan Jepang. Ia kembali membangun armadanya dan kembali merekrut lebih banyak prajurit. Sementara itu, Jepang membangun tembok setinggi 2 meter di pesisir sebagai pertahanan dari invasi yang akan datang. 7 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1281, Kublai Khan kembali mengirim armada yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu sebanyak 4.400 kapal dan membawa pasukan sebanyak 70.000 sampai 140.000 prajurit. Armada itu berasal dari 2 tempat berbeda. Yang pertama berlayar dari Korea, sedangkan yang lainnya berlayar dari Cina Selatan. Lalu mereka berkumpul di dekat Teluk Hakata di bulan Agustus.
Tapi saat itu mereka tidak bisa menemukan tempat pendaratan yang cocok karena ada tembok di pantai. Oleh karena itu, armada Mongol tetap bertahan di lautan selama mencari tempat untuk berlabuh. Pada tanggal 15 Agustus, Mongol bersiap menyerang pasukan Jepang yang jauh lebih sedikit di daerah itu. Namun, sekali lagi, armada Mongol dihantam badai topan besar yang menghancurkan armada Mongol. Sehingga setengah dari pasukan Mongol tewas tenggelam, dan kapal-kapal mereka hanya tersisa beberapa ratus saja. Tidak hanya sampai di situ, bahkan sebagian besar prajurit Mongol yang selamat diburu dan dibunuh oleh para samurai. Sehingga hanya sedikit pasukan Mongol yang berhasil pulang dari ekspedisi naas ini. Secara harfiah, kamikaze memiliki arti angin dewa, dan istilah itu dibuat untuk menghormati atau rasa syukur orang Jepang atas topan yang menghindarkan mereka dari invasi Mongol. Karena hal itu dianggap sebagai hadiah dari dewa, yang menurut legenda diberikan setelah kaisar pergi berziarah dan berdoa memohon campur tangan dewa. Berabad-abad kemudian, istilah kamikaze digunakan oleh pasukan berani mati Jepang selama masa Perang Dunia II, yang mana mereka dengan sengaja menabrakkan pesawatnya ke target yang biasanya berupa kapal. Kenapa pasukan ini menggunakan istilah kamikaze? Karena para petinggi militer Jepang menggunakan para pilot sebagai perwujudan kamikaze atau angin dewa yang diharapkan sekali lagi akan menyapu musuh-musuh mereka dari lautan. Dalam riwayat sejarah, pilot kamikaze menimbulkan banyak kerusakan pada armada Amerika. Bahkan dikatakan kalau mereka berhasil membunuh sekitar 2.000 prajurit Amerika yang paling berdedikasi. Sebenarnya pasukan ini dibentuk ketika para petinggi militer Jepang sudah agak putus asa karena Jepang sudah terlihat akan kalah. Menurut beberapa sumber, Kapten Motoharu Okamura lah yang secara resmi mengusulkan taktik serangan kamikaze. Kemudian Komandan Asaichi Tamai menawarkan kepada 23 siswa pilot berbakat yang semuanya telah dilatih untuk menjadi sukarelawan dalam misi penyerangan pasukan khusus. Semua siswa mengangkat tangannya dan dengan sukarela bergabung dalam misi tersebut. Selama invasi Leyte di Filipina, terjadi beberapa serangan bunuh diri yang diperkirakan adalah serangan pertama dari pasukan kamikaze. Pada tanggal 21 Oktober 1944, sebuah pesawat Jepang dengan sengaja menabrak ke tiang depan kapal penjelajah berat HMAS Australia. Pesawat ini kemungkinan adalah pesawat pengebom dari satuan militer Jepang yang tidak dikenal. Serangan tersebut menewaskan 30 awak kapal, termasuk kapten kapal Emil Deschenaux, serta komandan pasukan Australia, Commodore John Collins, dan membuat 64 ABK lainnya terluka. Puncak dari serangan kamikaze terjadi selama bulan April sampai Juni tahun 1945 di pertempuran Okinawa. Serangan itu pertama-tama difokuskan pada kapal destroyer sekutu, lalu dilanjutkan ke kapal induk yang ada di tengah armada. Serangan kamikaze di Okinawa ini telah berhasil melumpuhkan setidaknya 30 kapal perang serta 3 kapal dagang Amerika. Dan serangan ini menghabiskan sampai 1.465 pesawat. Banyak kapal perang dari semua kelas rusak dan beberapa ada yang parah. Tetapi tidak ada kapal induk dan kapal penjelajah yang berhasil ditenggelamkan oleh serangan ini. Namun sebagian besar kapal yang hilang atau tenggelam adalah kapal destroyer atau kapal yang lebih kecil. Karena serangan itulah kapal destroyer USS LaVey mendapat julukan The Ship That Would Not Die atau kapal yang tidak akan mati. Setelah selamat meski sudah menerima 6 serangan kamikaze dan 4 hantaman bom selama pertempuran ini.